beberapa pokok bahasan yang akan kami sampaikan Bapak Ibu, yaitu pencegahan fraud melalui pengendalian internal, strategi pencegahan yang efektif, peran pemilik risiko, kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan deteksi, tantangan implementasi sistem whistleblowing, dan juga beberapa studi kasus. Selamat siang abang-abang semua, izin saya akan mereview terkait materi sadari dari BPKP dengan judul penguatan deteksi dan pencegahan fraud di lingkungan perusahaan. Adapun materi ini dibawakan oleh Bapak ID Juang Humantito sebagai perwakilan dari BPKP. Pencegahan fraud melalui pengendalian internal itu melalui model 3 lini dalam firm, yaitu governing body, manajemen, dan internal audit. Berikut proses FRM, yaitu dimulai dari kebijakan FRM, melaksanakan FRA, fraud control plan, investigasi dan aksi korektif, dan juga pemantauan. Selanjutnya itu 10 atribut fraud control plan. Pertama kali itu mitigasi risiko terkait kebijakan anti kecurangan dan syarat fraud fundamental. Kedua itu struktur anti fraud, di mana unit kerja, divisi, direktorat, bagian bidang, ataupun satgas tim, komite, pokja, ataupun bentuk perorganisasian lain yang bertanggung jawab atas pengelolaan strategi pengendalian kecurangan. Selanjutnya itu standar perilaku dan disiplin, itu mencakup penjabaran nilai-nilai dan budaya organisasi, menguraikan secara jelas dan mudah dimengerti mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai. Selanjutnya menguraikan sanksi yang akan diberikan jika pegawai melanggar standar perilaku dan disiplin. Selanjutnya itu penilaian risiko kecurangan, itu terkait proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko kecurangan untuk selanjutnya dilakukan penanganan. Selanjutnya itu manajemen SDM, itu mencakup proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai tujuan individu dan juga organisasi dan negara. Yang kedua itu manajemen SDM merupakan upaya yang dilakukan untuk manajemen menciptakan suatu komunitas dalam organisasi yang imun terhadap kecurangan. Mitigasi selanjutnya itu manajemen pihak ketiga, itu mencakup yang pertama risiko kecurangan tidak hanya berasal dari intern organisasi namun juga dari pihak luar. Selanjutnya organisasi perlu melakukan uji tuntas atau due diligence sesuai dengan risiko kecurangan yang terkandung dalam hubungan dengan pihak ketiga tersebut. Selanjutnya whistleblowing system dan perlindungan pelaporan, itu mencakup mengatasi kelemahan pengendalian akibat kolusi dan pengabaian. Yang kedua mendorong peran aktif pegawai dan pihak eksternal organisasi berwhistleblowing, dan juga perlu jaminan perlindungan dari kemungkinan retaliasi. Selanjutnya itu detektif proaktif. Yang pertama kali secara proaktif mencari kemungkinan terjadinya sebuah kecurangan, bukan menunggu kecurangan itu jadi dan kemudian berdampak semakin membesar. Yang kedua itu memanfaatkan IT. Selanjutnya itu investigasi, mencakup prosedur internal organisasi dalam pengumpulan dan analisis data dan informasi untuk mengetahui atau membuktikan suatu dugaan kejadian kecurangan. Selanjutnya itu mandiri, dilakukan oleh organisasi yang lain yang lebih kompeten ataupun bekerjasama dengan organisasi lain. Yang terakhir yaitu tindakan korektif, mencakup pertama kali proses identifikasi dan eliminasi akar masalah, dan juga tindakan hukuman disiplin, pengungkapan kepada pihak eksternal, aset recovery, ataupun reframing budaya organisasi yang menjadi bahan anti kecurangan. Tujuan dan manfaat dari tindakan korektif yaitu kepastian hukum, dan juga organisasi memiliki kriteria yang jelas mengenai tindakan pelanggaran seperti apa yang akan ditindak. Baiklah, mungkin sekian abang-abang semua terkait materi sadari kita pada minggu semalam. Harapan kita semua itu agar sadar risiko ini bisa berdampak baik dalam pekerjaan kita. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.